Pada suatu hari, Nara dan Jongki bertemu di sebuah kedai untuk membeli kebab dan es boba. Annyeonghaseyo Jongki, kamu mau jajan juga ya di sini? Annyeong Nara, iya aku mau beli kebab dan es boba. Kamu sendiri? Kok sama ya? Mungkin kita jodoh. Yuk, mari pesan. Aduh sih, aku mau pesan 3 kebab dan 1 es boba. Kalau aku pesan 1 kebab dan 3 es boba. A few moments later. Kamu bayar berapa tadi 3 kebab dan 1 es boba? Rp55.000. Kalau kamu, Aku 1 kebab dan 3 es boba bayar Rp45.000. jadi berapa ya harga 1 kebab dan 1 es boba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang super kreatif. Jumpa lagi bersama Kak Riri dalam channel Riri Math. Nah, sudah lihat kan video cuplikan yang tadi? Ternyata permasalahan yang tadi bisa loh kita selesaikan dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apa sih SPLDV itu? Yuk mari kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang... Yuk, mari kita lihat KD-nya. Nah, adik-adik, ternyata hari ini kita akan belajar tentang SPLDV dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sebelum itu, ada yang tahu nggak ini gambar siapa ya? Gambar ini merupakan gambar penemu SPLDV yang bernama Diopantus. Diopantus hidup pada tahun 250 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Persamaan linear dua variabel berkaitan erat dengan persamaan Diopantin. Persamaan ini pertama kali dipelajari oleh seseorang yang bernama Diopantus, yang menghabiskan hidupnya di Alexandria. Diopantus juga dikenal dengan julukan Bapak dari Aljabar. Namun, julukan itu kemudian disandang oleh Al-Khawarizmi tentunya. Sebelum membahas ke sistem persamaan linear dua variabel, kita bahas sedikit tentang persamaan linear dua variabel. Apa itu persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Kemudian bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Kemudian A dan B di sini disebut dengan koefisien. Kemudian X dan Y disebut dengan variabel. Sedangkan C itu disebut sebagai konstanta. Ya, persamaan linear dua variabel memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah memiliki dua variabel. Kemudian yang kedua adalah linear. Karena linear, pangkat tertingginya dari variabel tersebut adalah 1. Kemudian, karena merupakan persamaan, maka tandanya adalah sama dengan. Oke, sekarang coba kita tebak. Apakah persamaan di bawah ini merupakan persamaan linear dua variabel? Yang pertama adalah 2x dikurang 7 sama dengan 3. Coba kita lihat. Di sini variabelnya adalah x, jadi cuma satu variabel. Maka 2x dikurang 7 itu bukan persamaan linear dua variabel, tetapi
persamaan linier satu variabel. Oke. Kemudian yang kedua, ada 2x ditambah 3y sama dengan 8. Kita lihat variabelnya ada x dan y. Juga ada tanda sama dengan. Maka 2x ditambah 3y sama dengan 8 adalah persamaan linier dua variabel. Kemudian yang ketiga ada x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 6 sama dengan 0. Variabelnya di sini adalah x. Kemudian pangkat tertingginya itu adalah 2. Sehingga persamaan ini bukan persamaan linier dua variabel, tetapi persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linier dua variabel atau yang disingkat sebagai SPLDV. Bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C, kemudian DX tambah EY sama dengan F. Nah, karena sistem maka akan ada lebih dari satu persamaan. Nah, ini dua persamaan. Maka dua persamaan tersebut akan membentuk sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel? Jadi, yang pertama ada dengan metode grafik, yaitu dengan menggambar persamaan-persamaan yang ada dalam suatu bidang kartesius, kemudian kita cari titik potongnya. Kemudian ada dengan metode substitusi, atau menggantikan suatu variabel dengan variabel yang lain. Yang ketiga, ada metode eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Yang keempat, dengan metode gabungan atau campuran, gabungan antara substitusi dengan metode eliminasi. Oke, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, kita akan menggunakan metode grafik. Bagaimana caranya? Simak contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel berikut. Ada x ditambah 3y sama dengan 9, kemudian y sama dengan min x ditambah 5. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Ada persamaan. Yang pertama adalah persamaan x ditambah 3y dikurang 9. Di sini untuk memudahkan Kak Riri membuat sebuah tabel yang isinya adalah x, kemudian y, kemudian titik potongnya adalah x, y. Nah, di sini kita cari titik potong di y. Nah, di sini kita akan mencari titik potong x dan y. Yang pertama, jika x-nya 0, berapa y-nya? Nah, kita masukkan ke persamaan x ditambah 3y sama dengan 9. X-nya kita ganti dengan 0, ditambah 3y sama dengan 9. Kemudian tinggal 3y sama dengan 9, y-nya sama dengan 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, didapat di sini kita masukkan nilai y-nya adalah 3, sehingga koordinatnya adalah 0,3. Kemudian yang kedua, y-nya yang kita ganti dengan angka 0. Berapa nilai x-nya? Oke, sekarang kita masukkan lagi x ditambah 3y sama dengan 9. X-nya tetap ditambah 3, y-nya yang kita ganti jadi 0. 3 dikali 0. X ditambah 3 dikali 0, 0, tidak usah kita tulis, sama dengan 9. Sehingga kita tulis di sini nilai x-nya adalah 9. Ini koordinatnya jadi 9,0.
Nah, itu langkah pertama. Kemudian kita cari lagi persamaan yang kedua. Persamaan Y sama dengan min X ditambah 5. Sama seperti tadi, kalau X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Kita masukkan persamaannya adalah Y sama dengan min X ditambah 5. Y-nya tetap, X-nya 0 ditambah 5. Sehingga Y-nya 0 tambah 5 adalah 5. Kita masukkan ke dalam tabel. 0,5. Kemudian sebaliknya, jika Y-nya yang 0, berapa nilai X-nya? Ya, tulis dulu persamaannya. Y sama dengan min X ditambah 5. Y-nya 0 sama dengan min X ditambah 5. Kita pindah ruas, X-nya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi X sama dengan 5. Sudah dapat, tulis dalam tabel di sini 5. Kemudian titik koordinatnya 5,0. Nah, setelah dapat titik koordinat atau titik potong, kita gambarkan ke dalam bidang kartesius yang ada di sebelah kanan layar ya. Setelah digambar, akan didapat bidang kartesius seperti yang ada di sini ya, di sebelah kanan layarnya. Nah, kita tuliskan titik-titik koordinat yang sudah kita cari tadi. Yang pertama, di sini ada 0,3. Nah, di mana 0,3? 0,3 di sini ya. Kemudian yang kedua 9,0. Nah, di sini titiknya 9,0. Kemudian kita tarik garis antara titik 0,3 dan 9,0 berupa garis lurus. Ya. Ya, kita buat garis lurus melalui titik 3 dan titik 9 ya. Kemudian yang kedua titik 0,5 di sini ya, 0,5 dan 5,0 sebelah sini. Nah, kita buat garis lurus lagi yang menghubungkan 5 dan 5. Nah, di sini ya. Ternyata akan didapat sebuah titik potong yang ada di tengah sini. Yang tahu berapa titik potongnya? Nah, kita lihat di sini sumbu X-nya. Berapa di sumbu X-nya? Ada 3, titik 3. Kemudian di sumbu Y ada titik 2. Sehingga titik potongnya adalah 3,2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, 3,2. Oke, kita masuk ke langkah kedua dengan metode substitusi, yaitu dengan menggantikan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Perhatikan contoh yang ada di layar ya. Diketahui sistem persamaan linear dua variabel ada 3x ditambah 6y sama dengan 12 dan 4x ditambah 3y sama dengan 26. Tentukan nilai x dan y. Ya, kita tulis penyelesaiannya. 3x tambah 6y sama dengan 12. Ini kita tulis persamaan 1. Kemudian 4x ditambah 3y sama dengan 26. Ini merupakan persamaan 2. Nah, pilih salah satu persamaan dari 2 ini yang kalian anggap paling mudah. Kalau Kak Riri akan memilih persamaan 1 saja ya. Persamaan 1 itu adalah 3x tambah 6y sama dengan 12. Nah, kita akan pindah ruas, 6y akan kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga 3x sama dengan 12 dikurang 6y. Nah,
X-nya berarti 12 dikurang 6Y dibagi dengan 3. Ini X-nya sama dengan berapa? 12 dibagi 3, 4, dikurang 6 bagi 3, 2Y. Ada Y-nya ya. Nah, dapat ini nilai X-nya. Kita tulis ini adalah persamaan 3. Kemudian lanjut. Kita masukkan atau substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 ya. Persamaan 2 nya kita tulis 4x ditambah 3y sama dengan 26. 4 X nya karena sudah dapat di persamaan 3, kita ganti menjadi 4 dikurang 2Y ditambah 3Y sama dengan 26. 4 dikali 4 16 dikurang 4 dikali 2 8Y ditambah 3Y sama dengan 26. Kemudian 16 min 8Y ditambah 3Y hasilnya adalah 5Y sama dengan 26. Kemudian min 5Y sama dengan 26 dikurang 16. Min 5Y sama dengan 26 dikurang 16, 10. Sehingga Y-nya 10 dibagi min 5, hasilnya adalah min 2. Nah, kita dapat nilai Y-nya adalah min 2. Mencari X, kita masukkan lagi ke persamaan 3 ya. Persamaan 3, X sama dengan 4 dikurang 2Y. Sama dengan 4 dikurang 2, Y-nya dapat min 2. Sehingga 4 dikurang 2 kali min 2, ini hasilnya min 4. Nah, ini 4 dikurang min 4 hasilnya 8. Sehingga diperoleh nilai X dan Y-nya. Hingga diperoleh nilai X dan Y-nya, hingga X-nya adalah 8 dan Y-nya adalah min 2. Nah, inilah jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, kita akan menggunakan metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Ya, perhatikan contoh soal yang ada di layar ya. Di sini ada 3x ditambah 2y sama dengan 10. Kemudian persamaan kedua ada 3x dikurang 4y sama dengan 1. Yang ditanya adalah tentukan nilai x tambah y. Untuk mencari nilai x tambah y, otomatis kita akan mencari berapa nilai x dan berapa dulu nilai y-nya. Nah, kita penyelesaiannya kita tuliskan 2x tambah 2y sama dengan 10, kemudian 3x dikurang 4y sama dengan 1. Kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Di sini kan ada dua variabel nih, ada variabel x dan variabel y. Pilih salah satu, terserah yang mana, mau x dulu atau mau y dulu. Kalau ibu akan menghilangkan si y-nya dulu nih. Nah, di sini y-nya akan ibu hilangkan dengan cara mengurangkan nanti atau menambahkan. Untuk menghilangkan y, kita harus menyamakan angka yang di depan. Karena di sini beda ya, ada 2, ada 4. Nah, mau ibu samakan yang di atas ini dengan 4. Berarti supaya dapat 4, 2 ini dikali dengan, ya benar sekali, 2 harus dikali dengan 2. Kalau yang di bawah tetap saja ya, berarti kita kali 1. Nah, kita tuliskan dulu. Persamaan yang pertama ini semuanya kita kali 2. Nah, berarti 2 dikali 2 ini ada 4x ditambah 2 kali 2 juga 4, 4y sama dengan 10 kali 2, 20. Yang di bawah tetap 3x dikurang 4y sama dengan 1. Tuliskan garis seperti ini.
Kemudian kita kurangkan apa kita tambahkan nih? Ini kan ada 4, dikurang 4. Berarti tandanya harus kita tambah ya. 4 tambah 3 7x. 4 ditambah min 4 hasilnya 0. 0 tidak perlu kita tulis, sama dengan 21. Sehingga x-nya adalah 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3. Nah, ini sudah dapat nilai x. Kemudian kita cari lagi nilai y. Nah, sama seperti tadi, karena kita harus mencari nilai y, maka yang nilai variabel x harus kita eliminasi. Di sini kan angkanya di depan ada 2 dan 3. Nah, harus kita samakan. Menyamakannya bisa dengan mencari KPK 2 dan 3, atau kalian langsung kalikan saja 2 dan 3, hasilnya 6, ya kan? Nah, supaya 6, ini 2 dikali berapa hasilnya? 6 dikali dengan 3. Kemudian yang 3 dikali berapa hasilnya? 6 dikali dengan 2 ya. Nah, kita tuliskan dulu. Yang persamaan 1 kita kali 3 semua. 2 kali 3 6. 2 kali 3 juga 6y. 10 kali 3 30. Kemudian yang di bawah kita kali 2. 3 kali 2 itu 6x. Dikurang 4 kali 2 8y. 1 kali 2 2. Nah, tandanya 6 harus dikurang ya, bukan ditambah. Kalau ditambah nanti jadi 12. Sehingga 6 kurang 6, 0. 0 tidak perlu kita tulis. Kemudian 6 dikurang min 8, hasilnya 14y. Sama dengan 30 dikurang 2, ini hasilnya 28. Jadi y-nya sama dengan 28 dibagi 14, hasilnya adalah 2. Sudah dapat nilai y, juga nilai x kita dapat. Balik ke pertanyaannya, yang ditanya adalah nilai x ditambah y itu berapa? Kita masukkan nilai x-nya dapat 3, ditambah y-nya dapat 2, sehingga 3 tambah 2 adalah 5. Jadi inilah hasil, atau inilah jawabannya ya, 5. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan metode gabungan atau campuran, atau gabungan antara metode substitusi dengan metode eliminasi. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Ini ada berupa soal cerita, nanti harus kita ubah ke dalam bentuk matematikanya ya, atau bentuk SPLDP-nya. Upin membeli 3 kilo mangga dan 2 kilo apel seharga Rp135.000. Di hari yang sama, Ipin membeli 4 kilo mangga dan 3 kilo apel seharga Rp190.000. Berapa harga yang harus dibayar Mail untuk membeli 1 kilo mangga dan 2 kilo apel? Oke, sekarang kita akan mengubah dalam bentuk SPLDP-nya. Di sini ada mangga dan ada apel. Kita misalkan saja mangga ini sebagai variabel x dan apel sebagai variabel y. Nah, kita tuliskan persamaan pertama. Ada 3 kilo mangga berarti 3x, dan ditambah ya berarti 2 kilo apel berarti 2y, sama dengan 135.000. Kemudian yang persamaan kedua adalah 4 kilo mangga berarti 4x ditambah 3 kilo apel 3y, sama dengan 190.000. Nah, ini adalah bentuk SPLDP-nya. Kemudian yang ditanyanya 1 kilo mangga berarti x ditambah 2 kilo apel berarti y. Nah, ini yang ditanya. Kemudian kita akan mencari penyelesaiannya. Kita cari penyelesaiannya ya. Nah, kita akan mencari dengan cara eliminasi atau menghilangkan. Kariri mau menghilangkan nilai variabel y di sini ya. Untuk menghilangkan variabel y di sini harus dikali dengan
3 dan di bawah dikali dengan 2 supaya jadi 6. Di sini juga 6 ya. Nah, Kariri tuliskan dulu di sini persamaan satunya dikali 3 semua sehingga 9x ditambah 6y sama dengan 405. Kemudian persamaan 2 kita kali 2 semua jadi 8x ditambah 6y sama dengan 380.000. Nah, kita tulis garis seperti ini. Nah, supaya 6 di sini 6-nya hilang, itu adalah dengan cara dikurang. Ya. 9 dikurang 8, 1. Satunya tidak perlu ditulis sehingga X saja. 6 dikurang 6, 0 sama dengan 405 dikurang 380. Hasilnya adalah 25.000. Nah, kita dapat nilai X. Kemudian langkah yang kedua, kita substitusikan X sama dengan 25 tadi ke persamaan yang mana saja, yang satu atau yang dua itu terserah kalian. Kariri pilih yang satu aja ya dulu. Ke persamaan satu. Persamaan satunya itu ada 3x tambah 2y sama dengan 135. 3, nah x-nya kita ganti dengan 25. 25.000 maksudnya ditambah 2y sama dengan 135.000. 3 dikali 25, 75.000 ditambah 2y sama dengan 135.000. 75 kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga dapat 2y sama dengan 135 dikurang 75. Kemudian 2y sama dengan 135 dikurang 75, ini hasilnya adalah 60. Didapat y-nya sama dengan 60.000 dibagi 2, hasilnya adalah 30.000. Nah, sudah dapat nilai y dan x-nya. Kita balik ke pertanyaannya. Yang ditanya adalah x ditambah 2y ya. X-nya tadi dapat 25.000 ditambah 2 dikali 30.000, y-nya sama dengan 25.000 ditambah 60.000. Hasilnya adalah 85.000 rupiah. Oke, sampai sini ya. Kira-kira dari materi yang telah Kak Riri jelaskan tadi, ada pertanyaan nggak ya? Baik, kalaupun ada, silahkan tinggalkan di kolom komentar, maupun bisa juga dengan WA pribadi Kak Riri. Alhamdulillah, telah kita lalui pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, yuk mari kita sama-sama mengulang sedikit apa yang sudah dipelajari. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel dan bagaimana cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya ada 4, yaitu dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, adik-adik, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Sebelum Kak Riri akhiri, Kak Riri akan mengucapkan ucapan terima kasih dengan 5 bahasa. Syukron, arigato, kamsahamnida, sheshe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam channel Kak Riri berikutnya. Aduh, Kak Riri lapar nih setelah jelasin tadi. Kayaknya kebab sama es boba tadi enak deh. Kak Riri mau beli. Ada yang mau ikut nggak? Tapi sebelum itu, Kak Riri mau ganti baju dulu nih. Tadam, Kak Riri sudah ganti baju nih. Sudah siap mau beli kebab sama es boba. Ada yang mau ikut Kak Riri nggak buat beli? Yuk, mari kita pergi.